Minyak goreng merupakan salah satu bahan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Hampir setiap orang di negeri ini menggunakan minyak goreng untuk memasak makanan hariannya. Dari data lama, sebagaimana dilansir wartaekonomi.co.id, dalam publikasi Indonesia Oilseeds and Products Annual 2019 diketahui bahwa konsumsi minyak goreng rumah tangga di Indonesia mencapai 13 juta ton. Data United States Department of Agriculture atau USDA menunjukkan, negara yang mengonsumsi minyak goreng paling banyak pada 2019 berturut-turut adalah Indonesia, India, Cina, dan Malaysia. Masalahnya, selain untuk menggoreng, ternyata tidak semua pengguna minyak goreng mengetahui tentangnya, utamanya dalam hal kaitannya dengan kesehatan. Repotnya, kita sudah terlanjur ketergantungan dengannya. Tengok saja ke meja makan atau sajian camilan yang biasa dikonsumsi, di sana selalu ada satu atau beberapa makanan yang digoreng, tentunya dengan menggunakan minyak goreng. Lantas, apa yang kemudian harus dilakukan? Bahan dasar minyak goreng bisa bermacam-macam, misalnya, kelapa, sawit, kedelai, jagung, dan lain-lain. Meski beragam, secara kimia isi kandungannya sebetulnya tak jauh beda, yakni terdiri dari beraneka asam lemak jenuh, ALJ, dan asam lemak tidak jenuh, ALTJ. Dalam jumlah kecil kemungkinan terdapat juga lecitin, spalin, fosfatida lain, sterol, asam lemak bebas, lilin, pigmen larut lemak, dan hidrokarbon, termasuk karbohidrat dan protein. Hal yang kemudian berbeda adalah komposisinya. Minyak sawit mengandung sekitar 45,5% ALJ yang didominasi asam lemak palmitat dan sekitar 54,1% ALTJ yang didominasi asam lemak oleat, sering juga disebut omega 9. Minyak kelapa mengandung 80% ALJ dan 20% ALTJ, sementara minyak zaitun dan minyak biji bunga matahari hampir 90% komposisinya adalah ALTJ. Oleh pemosesan, tampilan minyak goreng bisa berbeda juga, ada yang jernih dan ada yang keruh. Supaya tidak mudah teroksidasi, beberapa produsen kerap menambahkan antioksidan ke dalam produknya. Perbedaan tersebut bisa berpengaruh terhadap kesehatan pengonsumsinya. Dicontohkan Profesor Dr. Ali Homsan, dosen pascasarjana jurusan Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga, Institut Pertanian Bogor, berdasar hasil penelitian mahasiswanya pada kelinci percobaan, kelinci yang diberi makanan mengandung minyak sawit menunjukkan penurunan kolesterol yang tajam dibandingkan dengan kelinci yang diberi makanan mengandung minyak kelapa. Dengan kata lain, kalau Anda ingin buru-buru menurunkan kolesterol maka pilihlah minyak goreng yang mengandung ALTJ tinggi. Akan tetapi, ceritanya jadi lain manakala minyak tersebut dimanfaatkan sebagai media penggorengan, bukan minyak makan seperti bumbu salad atau bahan dasar mayones. Profesor Dr. Tin Muhtadi, pengajar Teknologi Pangan dan Gizi, Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, mengatakan, ketika dipakai menggoreng, semua minyak sama sehatnya untuk orang yang tidak sensitif terhadap asam lemak darah. Alasannya, pada suhu penggorengan 200 derajat Celcius, rantai kimia minyak akan terurai. Dengan demikian, penggunaan minyak nabati yang diklaim tinggi asam lemak tak jenuhnya seperti minyak jagung, minyak bunga matahari, dan minyak kedelai sebenarnya tidak memberikan banyak manfaat. Demikian juga dengan minyak yang disaring 2 kali, yang tampilannya jernih, atau yang telah ditambahkan antioksidan. Jadi, jika Anda ingin merasakan manfaat maksimal bagi kesehatan dari perbedaan minyak goreng, minyak tersebut sebaiknya diminum langsung atau tidak digunakan sebagai media penggorengan. Efek negatif. Penggunaan minyak sebagai media penggorengan bisa menjadikan makanan gurih dan renyah, namun pada bahan makanan tertentu, perlakuan tersebut justru dapat merugikan. Beberapa zat gizi yang dikandungnya bisa rusak karena tidak tahan terhadap panasnya. Bahan makanan kaya omega 3, yang diketahui dapat menurunkan kadar kolesterol darah, akan tidak berkhasiat bila digoreng, sebab komposisi ikatan rangkapnya rusak. Di sisi lain, rupanya tidak setiap orang bisa menikmati kegurihan dan kerenyahan itu dalam jangka panjang. Periset Australia menemukan, makanan dengan margarin dan minyak nabati tinggi, ternyata bisa melipat duakan kemungkinan anak-anak untuk menderita asma. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasar penelitian pada orang tua dari 1.000 anak usia 3 hingga 5 tahun.
Menurut Dr. Michelle Heby, peneliti Royal Children's Hospital Melbourne dan pimpinan penelitian, 1/5 anak-anak itu mengalami asma, dan risiko untuk mendapat asma menjadi 2 kali lipat, jika orang tuanya juga mengidapnya. Khususnya bagi mereka yang sudah menderita gangguan hiperlipidemia, dianjurkan pula untuk menjauhi semua jenis minyak goreng, karena akan memancing terjadinya pembentukan kolesterol yang berlebihan pada tubuh. Minyak rusak. Terutama oleh pedagang goreng-gorengan pinggir jalan, minyak goreng sering dipakai berulang kali, tak peduli apakah warnanya sudah berubah, menjadi coklat tua sampai hitam, atau belum. Alasan yang dikemukakan simpel saja, demi mengirit biaya produksi. Minyak yang telah dipakai menggoreng biasa disebut minyak jelantah. Kebanyakan minyak jelantah sebenarnya merupakan minyak yang telah rusak. Minyak yang tinggi kandungan lemak tak jenuhnya, memiliki nilai tambah hanya pada gorengan pertama saja, sementara yang tinggi asam lemak jenuhnya, bisa lebih lama lagi, meski pada akhirnya akan rusak juga. Oleh proses penggorengan, sebagian ikatan rangkap akan menjadi jenuh. Penggunaan yang lama dan berkali-kali, dapat menyebabkan ikatan rangkap teroksidasi, membentuk gugus peroksida dan monomer siklik. Penelitian pada binatang menunjukkan, gugus peroksida dalam dosis yang besar dapat merangsang terjadinya kanker kolon. Tapi kerusakan minyak goreng tidak hanya bisa terjadi karena dipakai menggoreng saja. Penyimpanan yang salah dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkannya pula, karena pecahnya ikatan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak bebas, free fatty acid, atau FFA. Selain menyebabkan tengik, FFA juga bisa menaikkan kolesterol darah. Kerusakan minyak tidak bisa dicegah, namun dapat diperlambat, dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pertama, oksigen. Semakin banyak oksigen, semakin cepat teroksidasi. Kedua, ikatan rangkap. Semakin banyak asam lemak tak jenuhnya, semakin mudah teroksidasi. Ketiga, suhu. Suhu penggorengan dan penyimpanan yang tinggi, akan mempercepat reaksi. Keempat, cahaya serta ion logam tembaga dan besi, yang merupakan faktor katalis proses oksidasi. Dan kelima, antioksidan. Semakin tinggi antioksidan ditambahkan, semakin tahan terhadap oksidasi.